persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa online kita. Saya percaya saat ini Tuhan akan melawat dan menjamah setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh datang tersungkur di bawah kakinya, kita mau menyembah Dia. Mari kita tundukkan kepala kita naikkan doa kita. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau menyembah Engkau ya Bapa. Kami mau masuk di dalam hadirat, layakan kami, kuduskan kami ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita siapkan hati. Kita sembah Dia. Katakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari sama-sama dari awal. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, Yesus, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung.
itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari lebih dalam lagi kita masuk dalam hadiratnya. Nyanyikan dari awal, katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu Yesus, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahku, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sungguh tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu. Kami mau lebih dekat denganmu Yesus. Kami ingin menyembahmu selama-lamanya. Mari umat Tuhan, kita angkat suara kita. Sebab aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sungguh tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahku, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahku, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk
ada untuk menjadi penyembah. Yesus, ku ada untuk menjadi penyembah. Selama-lamanya, seumur hidup menyembah Yesus, Allah yang mulia, Allah yang besar, kami sembah Kau, kami puji Kau Tuhan, mari sembah Dia. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
beri kemuliaan dan hormat. Kami akan suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Yesus, ku angkat suara pujian, ku agung. Mari sembah Dia, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yesus Tuhan, tiada sorakan Yesus, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
terima kasih. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Baik Engkau hadir di Holy Spirit Room ini, maupun ya Tuhan hadirat-Mu menjamah setiap anak-anak-Mu yang mengikuti secara streaming ya Tuhan, secara online. Aku minta ya Tuhan, jamahan-Mu ya Tuhan, jamahan kasih-Mu, sentuh hati kami Tuhan, sentuh hati kami Tuhan, sentuh pikiran kami ya Tuhan, sentuh mulut kami ya Bapa, bahkan Tuhan jamah tubuh kami. Satu sentuhan-Mu ya Tuhan mengubah kami. Hari ini aku berdoa ya Bapa, untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mengikuti ya Tuhan menara doa ini. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan, turunkan berkat-Mu ya Bapa, turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau memberikan kekuatan buat setiap anak-anak-Mu, kekuatan untuk memperoleh kekayaan ya Tuhan, sehingga apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan berikan ya Tuhan ide-ide, kreativitas. Tuhan berkati ya Tuhan perbuatan tangan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya ada satu terobosan, ada satu mujizat keuangan yang Tuhan sedang mau kerjakan tengah-tengah kami. Tuhan, aku berdoa, biarlah ya Tuhan Kau sediakan membuka tingkap langit-Mu, Kau curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Urapi hamba-Mu, Tuhan menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan kembali ibu bapak. Shalom saudara, puji Tuhan, hari ini saya ingin sharingkan saudara dalam beberapa hari ini, yaitu tentang bagaimana hidup dalam berkat Tuhan. Mungkin ini banyak sekali kita sudah sering bahas, tapi hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Kita lihat dari bagaimana Tuhan, saudara, memanggil Abraham. Ya, panggilan Abraham itu juga adalah panggilan untuk kita semua. Katakan amin. Yuk kita akan baca Alkitab kita, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Katakan amin. Jadi pola berkat saudara tahu ya. Pertama, ada firman, ada perintah yang Tuhan berikan, lalu diterima saudara, lalu dipercayai, diperkatakan, lalu dilakukan. Itu prinsip daripada berkat. Saudara, hari ini saya ingin bagikan tentang 3 prinsip dari 3 ayatnya, ada 3 prinsip kebenaran bagaimana hidup dalam berkat. Saya percaya setiap kita rindu untuk hidup dalam berkat. Katakan amin. Apa ada yang rindu hidupnya dalam kutuk? Tidak ada. Saudaraku, orang yang percaya Yesus otomatis dia harus hidup dalam berkat. Yang percaya katakan amin saudara. Nah, ini penting. Nah, ada tiga kebenaran yang saya ingin ajak saudara tentang berkat ya. Pertama, ya, di balik berkat itu ada mandat. Ya. Jadi ada penugasan atau mandat. Atau mandatnya saudara ya. Ya, tanggung jawab ya di balik setiap berkat. Jadi apapun itu yang kita terima ya. Jadi sebelum kita menerima berkat, kita harus ngerti dulu apa itu berkat menurut kacamata Alkitab. Karena banyak orang berpikir berkat itu meningkatnya jumlah angka di rekening bank kita. Ya, atau makin tebelnya saudara, kantong kita, atau jabatan yang meningkat. Saudara, ya itu adalah bagian hasil. Tetapi saya ingin beritahu bahwa berkat itu yang pertama adalah campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Berkat itu sebenarnya perbuatan tangan Tuhan. Ya, katakan amin. Ya, perbuatan tangan Tuhan. Amsal 10 ayat 22 katakan apa saudara? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ya, jadi kaya itu bukan berkat, hasil saudara. Ya kan? Susah payah tidak akan
menambahinya. Jadi berkat itu apa sih? Sebenarnya kemurahan Tuhan. Kemurahan yang Tuhan curahkan atas hidup kita. Sehingga terbuka nih pintu-pintu rezeki. Pintu yang selama ini tertutup itu terbuka. Ketika saudara ya kan diberkati oleh Tuhan. Jadi kekayaan sejati itu datang dari berkat Tuhan. Jadi bukan, ada banyak orang bilang saya ini banting tulang, peres keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Sering gak saudara ngomong kayak gitu? Itu namanya hidup dalam kutuk. Kita sudah belajar tentang 2 taman. Satu taman, Taman Eden. Saudaraku, seharusnya jadi taman berkat, tapi jadi taman kutuk. Saudaraku, ya kan? Lalu Tuhan tebus. Dengan apa saudara? Taman Getsemani. Lihat saudara, di Taman Eden Tuhan berkata begini. Ya kan? Dengan berpeluh kamu akan makan hasil tanah itu. Saudara. Jadi harus kerjakan banting tulang. Itu pun belum tentu bisa bikin kita tuh puas. Lega. Itu hidup dalam kutuk. Karena ada melanggar. Nah, di Taman Getsemani Alkitab katakan Yesus, saudara, saking dia takutnya, stresnya, dia berdoa, keringatnya seperti apa? Peluh. Sampai jatuh ke tanah. Kenapa harus ada peluh berupa darah jatuh ke tanah? Untuk menebus tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Katakan amin. Yang Tuhan kutuk tuh tanah loh, bukan orang. Adam gak pernah dikutuk sama Tuhan. Tanah. Karena tanah terkutuk, apa yang terjadi saudara? Maka Adam harus berpeluh, manusia peluh. Sampai Yesus menjatuhkan peluh berupa darah di Taman Getsemani, maka saudara bisa hidup dalam apa? Dalam berkat. Dalam kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Jadi gini saudara, kalau saudara dan saya bisa hidup dalam berkat, artinya apa? Kita gak bisa tepok-tepok dada. Ini kalau bukan aku, gak ada ini semua. Kalau orang hidup dalam berkat, semua karena Tuhan. Karena campur tangan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita bisa bantu seseorang, saudaraku, lalu orang itu bisa jadi sukses. Kita gak bisa ngomong. Kalau kita hidup dalam berkat, kalau bukan karena aku bantu, gak ada di hari ini. Itu hidup dalam kutuk. Kalau hidup dalam berkat, kalau aku gak bantu dia, Tuhan bisa pakai orang lain untuk bantu dia. Karena dia ditetapkan harus naik kok. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Jadi hidup dalam berkat gak mungkin bisa jadi sombong. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ya ini mungkin keras, bikin saudara tersinggung kalau saudara sombong. Tapi saya ingin kita hidup dalam berkat. Siapapun kita saudara, katakan amin. Ya siapapun saudara yang dengar ini, saya rindu, saya doa banget nih untuk bahan ini. Simple, tetapi kalau ngertiin, didoakan, ya aku mau. Jadi berkat adalah campur tangan Tuhan. Terus kita punya anak nih. Itu karena didikan saya tuh. Makanya jadi. Itu lihat tuh, anaknya gak dididik sih, makanya gini-gini. Gak bisa ngomong kayak gitu. Setuju? Katakan amin. Ini yang kita mau pas kasih selaraskan hati kita ke Tuhan hari ini. Ya, yang kedua, berkat adalah kuasa untuk apa? Saya bilang makarios. Kuasa untuk apa? Berhasil, beruntung, berbahagia. Itu berkat. Saudara, katakan amin. Karena pada waktu dia memberkati seseorang Tuhan, dia akan memberikan kekuatan buat orang itu. Makanya kita pakai istilah apa? Kekuatan yang di Ulangan 8 ayat 18 namanya koah. Saudara, koah. Ya, kita baca sama-sama yuk. Ulangan 8 ayat 18. 1, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, ingat. Sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kata kekuatan itu koah. Itu namanya dia. Jadi berkat Tuhan ini saudaraku, ya kan, yang untuk bisa memperoleh kekayaan. Perhatikan saudara, itu berupa ide, ya, berupa hikmat, berupa kesehatan,
Berupa kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah. Dan bisa menyelesaikan rencana Tuhan. Panggilan Tuhan atau penugasan Tuhan atas hidup kita. Kata itu lebih berkat. Kata amin saudara. Ya. Jadi kita baca sama-sama sekali lagi yuk. Ulangan 18, 1, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk beroleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikerakannya dengan sumpah kepada nenekmu seperti sekarang ini. Katakan amin. Jadi orang yang hidup dalam berkat tidak mungkin dia jauh dari sumber berkat. Dia kejar berkatnya seolah-olah tapi dia menjauh dari sumber berkat. Tidak mungkin, itu bukan hidup dalam berkat. Dia bisa kaya. Orang kaya belum tentu orang itu diberkati loh. Banyak orang kaya. Orang yang punya jabatan, punya kehebatan, belum tentu diberkati. Karena berkat bicara tentang campur tangan Tuhan. Tuhan bisa campur tangan karena dia terhubung dengan Tuhan. Sudah dapat ya poinnya saudara? Katakan amin. Itu poin yang pertama, tentang kebenaran, tentang berkat. Yang kedua, yang kita mau belajar apalah? Bagaimana berkat itu bisa bekerja dalam hidup kita. Saya ingat saudaraku tentang kisah siapa? Abraham dan Lot. Saya bisa ngerti? Ya kan? Orang yang hidup dalam berkat itu contohnya itu Abraham. Saudara, ketika dia terjadi apa? Perselisihan, pertengkaran antara gembala Lot dengan gembala Abraham. Abraham panggil, jangan kita ada pertengkaran. Kita ini saudara. Saudara lihat sini, kau pilih. Ya kan, kalau kamu mau pilih kanan, aku ambil yang kiri. Kalau kau pilih yang kiri, aku ambil yang kanan. Kau ambil saja yang kau mau, nanti sisanya aku, bahasa sehari-hari gitu. Kenapa kok dia berani omong seperti itu? Karena dia tahu dia hidup dalam berkat. Gak perlu perebutkan sesuatu yang memang belum tentu di situ ada berkat Tuhan. Yang diambil Lot, saudara, Lot kan pikirannya kan yang bisa dilihat mata. Dia ambil tanah yang paling subur. Itu seperti tanah Tuhan, seperti taman Tuhan. Taman Eden, subur, air segala. Itu untuk apa? Bisa untuk bisnis peternakan dia, itu top. Sodom dan Gomora itu tempat paling subur. Diidamkan itu semua, saudara. Lot sisanya dapat apa? Tanah yang kering. Apa yang terjadi saudaraku? Kita tahu ceritanya. Saudara, di mana ada berkat Tuhan, tanah tandus menjadi tanah yang subur hari ini. Karena berkat itu bicara tentang apa? Ide, hikmat, kreativitas. Saudaraku, pengetahuan. Saudara, kemampuan, kesehatan, itu namanya berkat. Yang dimana hasilnya pada apa? Kita terhubung dengan Tuhan. Amin saudaraku. Lot dapat seolah-olah secara kekayaan, tanah yang bagus. Di situ tidak ada berkat Tuhan. Ya, hasilnya apa saudara? Kalau kita datang sehari ini, habis juga Lot. Dia tinggalkan semua kekayaannya. Yang ada tinggal apa saudara? Tinggal badan saja sama 2 anak gadisnya. Dengan moral yang sudah jatuh hancur. Saudara gak dapat apa-apa. Hari ini kalau Sodom dan Gomora itu tanah gersang. Saya dapat di sini. Katakan amin. Kalau saudara sedang dalam konflik perebutan warisan, konflik karena masalah bisnis, siapa yang punya yang berhak segala macam. Saran saya, pastikan saudara hidup dalam berkat. Orang yang hidup dalam berkat, dia terhubung dengan Tuhan, pasti ada damai sejahtera di sini. Bukan seberapa banyak. Berkat bukan bicara seberapa banyak yang aku bisa ambil dan aku bisa miliki. Itu bukan hidup yang diberkati. Hidup yang diberkati adalah hidup yang bisa kita alirkan kepada banyak orang yang butuhkan. Katakan amin. Jadi makanya saya mau ajar yang pertama. Ya, ada bagaimana berkat itu bekerja dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ada 4 hukum, 3 hukum berkat yang harus kita operasikan supaya aliran berkat ini tidak tersumbat. Saya mau hidup saya, ya kan, aliran berkat terus tidak tersumbat. Saya mau saksi ini mungkin bisa jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semua. Saya dari muda saya kerja keras, saya apa segala macam, ya kan, Tuhan sangat memberkati saya dengan pekerjaan saya, ya kan saudara. Sampai satu hari
Saya dipilih untuk jadi seorang gembala di gereja ini, saudara. Dan gereja juga masih sangat kecil dan masih terbatas segala hal. Khususnya daripada keuangan. Gereja nggak bisa untuk gaji, gitu, ambil gaji, kayaknya nggak mungkin. Tapi ada dorongan di hati saya harus full timer. Jemaat waktu itu 300 orang yang paling banyak beribadahnya, 300 orang. Soalnya kadang gue ada 200-an gitu kan. Tapi Tuhan bilang, kau full time. Waktu Tuhan bilang suruh full time, apa yang saya berdoa minta? Tuhan, tanggungan aku untuk keluarga, untuk ponakan, untuk para hamba Tuhan, bulanan mereka ini cukup gede. Jangan gara-gara saya jadi full time, mereka ini stop. Ya, mereka yang kuliah, keponaan, hamba Tuhan yang tiap bulannya dari saya, saudara-saudara segala macam. Saya tidak mau berhenti menabur. Berkati saya hidup saya. Saudara, itu doa saya. Dan oleh anugerah Tuhan, saudara. Ya kan saya sudah sering, saya full time. Saya juga tidak ambil gaji dari gereja sekian tahun, saudaraku. Ya kan, apa yang terjadi? Saudara, Tuhan memberkati. Dulu nggak ada orang undang-undang saya khotbah, ingat saudara. Kita baru belajar jadi pendeta. Khotbahnya juga nggak enak. Mungkin nggak mau orang undang, betul saudara. Ya kan, kita yang undang orang, saudaraku. Saudara, apa yang terjadi? Saya lihat bagaimana tangan Tuhan memberkati dan mencukupi kebutuhan saya. Dan saya tetap bisa menjamin bulanan mereka tetap tidak putus sampai mereka selesai semua. Saya katakan amin. Jadi tergantung daripada niat. Kita mau hidup dalam berkat atau tidak. Saudara, jadi pertama, kalau saudara dan saya mau hidup dalam berkat, cara mengaktifkan bagaimana berkat itu bisa mengalir dalam hidup kita. Pertama adalah berkat itu harus dialirkan. Ya, katakan amin. Dengan cara apa? Berlaku murah hati dan suka nolong. Katakan amin. Amin saudara. Kejadian 12 ayat 2. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur. Tidak titik. Titik 2. Dan apa? Engkau akan menjadi berkat. Jadi seperti Abraham. Dia diberkati supaya apa? Bangsa-bangsa diberkati. Jadi seperti air yang mengalir, saudara. Kalau air itu mengalir, airnya tetap segar. Banyak hamba Tuhan, kita sudah sering dengar perumpamaan para hamba Tuhan di Israel. Ada 2 tempat. Yang satu tempat, saudara, di mana disebut namanya Danau Galilea. Itu danau yang nerima air, saudara, dari Gunung Hermon, Sungai Yordan masuk, dia alirkan lagi, saudara. Tetapi ada satu lagi tempat namanya laut mati. Dia juga terima aliran, saudara, kan dari Sungai Yordan, tapi dia nggak alirkan. Ibu bapak saudara kasih Yesus, berkat itu akan berhenti. Ya kan saudara? Kalau kita, ya kan, berhenti untuk mengalirkan. Katakan amin. Katakan amin. Iya. Apapun saudara berkat, entah uang, waktu, kepintaran. Semakin sering saudara itu suka ngajarin orang misalnya. Saudara sebagai mahasiswa atau pelajar, saudara sudah belajar, mau jadi berkat. Saudara belajar dulu sebelum guru ngajarin, dosen ngajar. Lalu setelah dosen ngajar, saudara belajar lagi dapat, saudara lebih tahu lebih duluan. Ada beberapa teman-teman yang mungkin mau nanya pelajaran itu. Kalau saudara mau hidup jadi berkat, coba saudara ajarin teman-teman itu. Bahkan sebelum kuliah, sebelum ujian, saudara ajarin mereka. Saya yakin saudaraku, mungkin nilainya mereka yang saudara ajarin, nilainya lebih tinggi daripada saudara. Tetapi pengetahuan, pelajaran yang saudara ajarkan itu nempel di sini. Yang ngerti katakan amin. Ini saya bicara dengan pengalaman saya waktu saya kuliah, saya suka ngajarin. Tapi nilai saya, ya kan, nilai mereka jauh lebih tinggi daripada nilai saya. Gak apa-apa. Tetapi saya melihat berkat Tuhan itu jalan dalam hidup saya. Kebaikan, kemurahan itu jalan. Jadi hidup jangan diukur dengan angka. Katakan amin.
Sekolah angkalah nilai, kerjalah angka lagi, berapa gaji sekarang. Jangan. Seberapa besar kita bisa mengalirkan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Waktu, saya saksikan lagi. Saudara, satu teman kemarin. Dia tuh seorang kontraktor. John Boy. Kontraktor besar. Proyeknya besar, banyak sibuk sebenarnya. Tahu gak saudara? Kalau dia dapat penugasan untuk kerjakan proyek Tuhan, ya mungkin proyek Tuhan cuma berapa kayak di Geraha. Justru di tiap hari dia datang ke Geraha Bethesda. Proyeknya dia jarang dia datangin, bukan gak datang, jarang dia diberikan waktu. Tapi semuanya bisa beres. Saya ngerti, katakan amin. Kadang-kadang orang bilang, aku gak ada waktu deh buat pelayanan, aku gak ada waktu lah. Untuk berbagi, aku gak punya uang lah untuk ini kan. Aduh, aku juga lagi masih sibuk. Saudara makin kecil. Saya juga alami dulu waktu masih kerja. Kerja 8 jam kurang, 10 jam kurang. Kalau diikutin saudaraku. Tapi ketika saya ambil keputusan itu, saya sisihkanlah waktu untuk layani Tuhan. Perhatikan, doakan orang. Saya melihat kerjaan yang ini gak kelar-kelar. Tuhan bikin kelar. Masalah yang biasanya ya terus ya masalah enggak berhenti. Tiba-tiba dibikin tuh kayak ada masa di mana enggak ada masalah. Kerja saya tuh ini berkat terus dialirkan. Katakan amin saudaraku. Mungkin saudara juga repot dengan anak, masalah suami, masalah rumah tangga, masalah keluarga. Sekarang coba jeda dulu, tenangkan diri. Pasti nanti kalau kita senyum, ada mungkin keluarga atau ibu-ibu lain yang datang. Dia curhat dengan masalah dia. Saudara sendiri lagi sedang ada masalah. Lalu sekarang biasanya aku sendiri banyak masalah. Masalah mungkin ada masalah. Enggak boleh kayak gitu. Itu tidak hidup dalam berkat. Hidup dalam berkat walaupun sebesar, sesusah-susahnya kita. Kalau ada orang datang. Mau minta didengarkan. Minta nasihat. Minta didoakan. Kenapa kita enggak serius? Dengerin aja pasang kuping. Serius dengan dia. Lalu mulai taruh hati kita belas kasih dia. Rasakan, ikut tersentuh. Ikut merasakan. Saya yakin masalah kita yang gak pernah selesai. Karena kita urus ini, nabur ini selesai. Jadi hidup dalam berkat itu seperti itu saudaraku. Yang ngerti katakan. Jadi berkat itu harus Yang kedua, perhatikan sini. Kalau saudara hidup dalam berkat. Ya dengan cara selalu mau mikirin. Gimana ya kayak kita nih hidup begini. Secara gereja gimana ya setiap ibadah orang dilawat. Orang bisa ketemu Tuhan. Lewat khotbah mereka bisa dapat satu sudut pandang firman yang baru. Lalu mikir lagi, oh ada banyak anak-anak yang mungkin dia enggak punya. Tapi dia pinter dan dia mau sekolah. Kita pikirkan bagaimana pendidikan dia. Lahir sekolah. Kok banyak anak-anak berkebutuhan khusus. Ketika kita mulai selalu mikir. Selalu Tuhan kasih jalan. Untuk kita bisa jadi berkat. Saudara katakan amin. Ketika saya berkata, saya ingin membiayai. Semua proyek-proyeknya Tuhan. Seperti mendiang Pak Suryadi. Bu Indri. Dari kita gereja gak ada apa-apa. Dia bilang Tuhan saya ini bangkrutnya utang begitu banyak. Pakai hidup saya. Saya akan kerja, saya akan bisnis ini untuk membiayai. Kalau Tuhan kasih proyek ke Pak Sabta, aku mau biayai. Apa yang terjadi saudaraku? Beliau dibuat Tuhan bukan cuma bebas hutang, tapi sangat kaya. Jadi berkat itu harus dialirkan. Harus ada niatan dan lakukan. Gak usah nunggu. Wah nanti aku kuat dulu, sehat dulu, tenang dulu, gak ada masalah dulu atau kaya dulu. Hidup dalam berkat. Mulai ambil keputusan hari ini dari apa yang kita sudah terima. Yang kedua, saudara, itu adalah, saudara perhatikan di sini. Ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Saya mau ajak, jangan poinnya dulu, tapi ayatnya dulu. Kejadian 12 ayat 3, coba kita bacain. Ini penting saudara. Lihat kalau saudara mau hidup dalam berkat. Hidup dalam berkat, mau jadi berkat. Ya, kita baca yuk, 1, 2, 3. Aku akan apa? Memberkati orang-orang yang memberkati kamu.
dan mengutuk orang-orang yang mengutuk kamu. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat, apa artinya? Tuhan berkata, aku akan memberkati orang-orang yang berkati kamu. Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk kamu. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang apa? Pemeliharaan Tuhan. Ini bicara tentang perlindungan Tuhan. Katakan amin. Jangan takut. Saudara, orang mau memberkati saudara. Saudara yang hidup dalam berkat, terima. Katakan amin. Pada waktu saudara terima, karena memang enggak kayak mengkondisikan, mau minta-minta. Bukan itu orang hidup dalam berkat. Ya, terima itu dan dia pasti akan diberkati. Baik dalam bentuk uang, berkat kata-kata. Dalam bentuk doa, harapan-harapan yang baik untuk saudara. Saya berharap Bapak sehat, Ibu. Anak-anak terus pelihara masa depan yang terbaik. Itu kan memberkati saudara, betul tidak? Orang itu diberkati. Tapi kalau ada yang ngutuk, saudara ngomongin yang gak beres, segala macam, saudara. Atau melakukan jahat, membuat jahat untuk kepada saudara, dengar baik. Tuhan yang akan bertindak. Kalau saudara hidup dalam jadi kita gak usah balas. Kenapa kita gak perlu balas? Karena ini janji. Buat orang yang mau hidup dalam berkat, ada janji Tuhan. Dia akan pelihara dan dia akan lindungi kita. Katakan amin. Ya, jadi ketika fokus hidup kita hanya untuk memberkati orang lain. Mikirin nih. Orang-orang ini mikirin. Bukan mikirin diri sendiri gimana aku dapat. Saudara gak pernah hidup dalam berkat. Orang ngomongin gak usah pusing. Sekarang kita bagaimana? Maka Tuhan akan ambil alih. Apa? Tanggung jawab atas hidup saudara. Saya kasih contoh saudaraku. Contoh lagi ya. Pak John Boy. Selesai anaknya si Gilbert itu lulus SMA. Dia bilang sama bapaknya. Dia udah daftarin ke Singapura. Udah keluar duit. Anaknya bilang, Pi aku gak mau kuliah. Aku gak mau sekolah. Sebagai orang tua itu syok betul. Anak laki satu-satunya gak mau sekolah. Sudah. Tiba-tiba Tuhan suruh saya bangun gedung sekolah Bethesda. Saya bilang saya tugaskan ya. Pak urus ya dari awal sampai selesai. Dia totalitas. Bagi talentanya lah, waktunya lah, duitnya lah, alatnya lah, semua asetnya. Semua ditaruh untuk bagaimana bisa bangun sekolah Bethesda. Sampai selesai. Menjelang mau selesai sekolah Bethesda, anaknya ngadep dia. Pi, aku mau kuliah ke Malaysia. Dia gak percaya. Nanti kamu buang-buangin duit aku aja. Nggak usah. Kan aku yang cari sendiri. Aku yang sudah putus sendiri. Aku selesaikan. Singkat kata bulan Juni di wisuda. Coba beri kemuliaan Yesus. Katakan amin. Ini dia Tuhan. Ketika ada kita mau jadi berkat. Apa yang jadi pergumulan kita? Kalau fokus hidup kita hanya untuk memberkati orang lain. Saya bilang sama dia, kita bangun sekolah ini untuk nolong banyak orang. Ini sekolah kita bangun yang terbaik. Ya kan? Kita ini kan urus yang baik. Ya kan? Kita latih orang-orang itu. Supaya mereka punya masa depan. Karena untuk mengentaskan kemiskinan. Bukan cuma kasih sembako tiap minggu. Harus diini anak-anaknya. Kasih pendidikan. Katakan amin saudaraku. Pendidikan harus cerdas. Siap. Saudara, dia bergumul dengan anaknya untuk sekolah. Dia bangun sekolah. Anaknya mau sekolah. Amin. Kalau saudara mikirin doain orang supaya saya sehat. Yang sakit saudara perhatikan, doakan. Atau gak ada ini, bantu. Saya yakin saudara akan menuai. Yang namanya apa? Kesehatan. Peduli kalau doain orang sakit sampai nangis kita ikut nangis, kita ikut susah. Jamin. Saya dapat kesaksian saudara. Satu hari, ini kesaksiannya. Jadi dia pulang tuh dari naik pesawat Jakarta dari luar negeri apa gimana turun di Jakarta terus ke Surabaya lalu naik travel lah naik mobil jemput dia yang setir sendiri bapaknya nih sama anak perempuan yang bersaksi anak perempuannya
Lalu ketemu di pesawat itu, tanya orang, mau kemana Pak? Ini udah malam mendarat, dia bilang, oh saya ke kota ini. Ya sekalian aku juga di kota itu, yuk kita nebeng. Anak perempuannya bilang, anak perempuannya dulu waktu itu, waktu dia masih gadis. Dalam hati, Pak ngapain udah malam nih kita? Ya kan, udah gak apa-apa kesian. Kita harus anter lah, bapak ini dia juga tua, ya kan istrinya tua, kita anterin. Dianterin sampai rumahnya. Selesai daripada itu bapaknya ngomong, tahu nggak aku anterin orang tua, harus kita jalan, aku pulang sampai pagi gitu jalan. Supaya nanti kamu, kalau kamu satu hari sendiri mau kemana, nggak tahu, pasti nanti ada orang berinisiatif untuk mau nganterin kamu. Dia cuma ngomong kayak gitu, betul. Waktu dia udah selesai sekolah, selesai kuliah, dia ke Jakarta cari kerja. Tahu nggak? Datang ke kantor, ngantri di kantor saudaraku, ya kan? Ngantri di kantor, tiba-tiba mau apa? Saya ngelamar kerja mau ketemu bapak itu. Oh saya kenal, sini saya anterin. Dihantarin di rumahnya, yang nganterin itu temen daripada kepala SDM-nya, personalia. Ini. Dia kenal enggak sama orang itu yang nganterin. Saudaraku dianterin, dengan dianterin saudara. Akhirnya diterima. Dia bilang simple banget. Itu membekas buat dia. Itu hidup dalam berkat. Kalau di Alkitab kita sudah tahu. Janda di Sarfat. Aku cuma punya segenggam tepung sama minyak. Untuk aku makan, anakku makan, lalu aku mati. Hamba Tuhan bilang, kau buat doa aku dulu. Nih di firman Tuhan buat kamu. Tepung kamu, minyak kamu gak habis. Sampai Tuhan turunkan hujan. Kalau kamu pelihara aku, karena aku punya penugasan untuk pergi ke Gunung Karmel. Kamu dipelihara oleh Tuhan. Kalau hidup kita fokusnya, dia bagaimana bisa jadi berkat-berkat di orang lain. Gak usah khawatir. Mau perang dunia keempat pun aman saudara. 3 juga belum tentu. Saya mau ngomong kayak saya hiperbol ya. Tapi ini jaminan. Saudara percaya gak dengan firman Tuhan ini? Mau gak hidup dalam berkat? Ya itu. Nah yang ketiga, berkat Tuhan itu mengandung apa? Tanggung jawab, mandat. Makin banyak diberi, makin banyak dituntut. Bukan berarti makin banyak segala macam. Pendeta pasti ada banyak kriteria kan. Kalau misalnya kita nih kenalan sama pendeta kalau saya suka tanya. Saya tuh paling saya hindarin bener jawaban itu. Biasa kalau kenalan pendeta udah, Pak jemaatnya berapa? Itu paling dia mengukur kan kita kan. Kita lebih gede apa lebih kecil dari dia. Itu pertanyaan seperti kayak sesama pengusaha. Ya kan? Kamu perusahaannya dagang apa? Omsetnya berapa? Itu satu hal yang sensitif. Saya mau kasih tahu saudaraku. Makin banyak saudara dipercaya, diberkati Tuhan. Perhatian, bukan untuk dipamerkan. Mau tunjukin ke orang, aku lebih gede dari kau. Aku lebih berkuasa dari kau. Kalau kita ada juga orang yang diberkati secara umur. Aku lebih tua dari kau, hormati aku. Ini mentang-mentang diberkati dengan umur yang lebih tua, ya dah. Jangan juga, nggak boleh. Tapi kelakuan kita nggak minta dihormati, dia dah. Itu kan caranya kan saudara, dituntut makin tua, kita makin tanggung jawab, makin jadi teladan bagi contoh. Setuju gak saudara? Katakan, bukan mau marah-marah terus sama mantu, sama anak, sama cucu, perhatiin kau ini. Saudara ngerti? Itu aja. Ada ayat besok. Lukas 12 ayat 48. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak apa? Dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercaya, daripadanya lebih banyak lagi dituntut. Jadi berkat yang besar menuntut apa? Integritas yang besar. Katakan amin. Karena orang tuh gini ya, ngejar. Saya kemarin tersentuh, makanya saya bikin satu tulisan renungan. Tersentuh dengan sharing daripada Rick Warren. Dia cerita dalam komunitas, dia cerita bahwa waktu saya masih muda,
Saya pergi sama saya punya istri ke Kalkuta. Dia bilang. Lalu saya ketemu dengan Bunda Teresa di sana. Kami cerita banyak hal. Lalu ada satu Bunda Teresa sampai hari ini dia bilang. Ya kan, saya tidak akan lupa. Umurnya udah 70-an, mau 80. Dia bilang, saya tidak lupa waktu saya muda. Dia bilang ini. Ya kan, orang dunia selalu kejar. Anak muda selalu kejar prestasi. Jabatan tinggi. Banyak harta, semakin dikenal orang. Betul? Dia bilang. Tapi kamu ingat satu hari nanti semuanya itu akan harus tinggalkan. Rumah kamu akan wariskan. Uang bisa habis. Nama besar orang lupa. Kalau kamu sudah mati dikubur, sebesar-besarnya nama kamu. Sehebat-hebatnya orang lupa. Gak pernah lagi baca, Mas. Tetapi ada dua hal yang tidak akan pernah hilang. Yaitu apa? Iman dan kasih. Apa maksudnya? Sorga tidak mengukur hidup kita dari seberapa besar pencapaian kita. Tapi surga ngukur dari apa? Seberapa dalam kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, surga ukur seberapa besar, seberapa tulusnya kita mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi imannya tentang apa? Bukan iman untuk bisa dapat apa. Tapi iman bahwa Tuhan mengasihi saya. Yang kedua kasih. Bicara tentang apa saudara? Semua keputusan harus ada iman. Ya kan aku percaya Tuhan yang mengasihi aku. Tuhan pasti akan membuat langkah keputusan saya ini punya dampak yang kekal. Katakan amin. Tindakan kecil yang kita lakukan dengan iman. Karena Tuhan sudah memberkati aku. Sudah mengasihi aku. Itu jauh lebih berharga daripada perbuatan besar tanpa Tuhan. Tanpa ngerti di pikiran kita. Saudara, ini karena berkat Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Kebaikan sederhana yang lahir dari kasih akan jauh lebih bergema sampai kepada kekekalan. Katakan amin. Jangan kejar yang sementara. Bangunlah yang kekal. Hiduplah dalam iman. Berjalan dalam kasih. Sebab apa yang dilakukan dalam iman dan kasih tidak akan pernah dilupakan di hadapan Tuhan sampai selamanya. Makanya Alkitab katakan apapun yang kamu perbuatlah dengan apa? Segenap hatimu, itu bisa tulus. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya bisa dapat ini poinnya. Katakan amin. Lihat Yusuf saudara, lihat Yusuf. Dia diberkati jadi Perdana Menteri. Menjadi penguasa di Mesir. Bukan untuk pamer. Wah ya, kau sudah hina aku ya dulu ya. Kau ini karena sekarang kau lihat aku nih sukses. Dia kayak gitu saudaraku. Ya kan? Tapi dia, saudaraku, ya kan? Kau mereka-reka yang jahat. Tapi Tuhan reka-reka yang baik. Tujuannya satu. Supaya aku bisa dipakai untuk pelihara kamu. Pelihara satu bangsa yang besar. Yang ngerti katakan amin. Pertanyaannya sekarang poin yang ketiga. Masih ikuti saya amin? Bagaimana kita tetap berada dalam aliran berkat itu? Bagaimana caranya saudara? Pertama, nah ini. Ubah mentalitas. Dari mentalitas pemilik menjadi mentalitas apa? Pengelola. Masalah terbesar kita adalah kita merasa bahwa apa yang kita punya adalah milik kita. Padahal kita ini pemegang mandat. Ketika kita merasa sebagai pemilik, perhatikan saudaraku. Kita akan berubah menjadi orang yang apa? Kikir. Takut kekurangan. Namun ketika kita merasa sebagai pengelola punya mentalitas. Kita akan dengan senang hati menyalurkan harta milik Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Katakan amin. Ini penting mentalitas saudaraku. Jadi saya juga menasehati nih banyak nih para hamba Tuhan atau para orang Kristen, orang-orang percaya. Jangan sampai gara-gara ada orang yang suka minta tolong, minta bantuan, minta uang kepada saudara. Ya kan? Sehingga yang terus menerus sampai akhirnya saudara itu seperti kayak orang kepahitan. Kalau ada orang minta, enggak lah. Saudara ngerti? Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang rasa kapok nolong orang.
Saya mau kasih tahu, biar saudara menjadi pecandu untuk nolong orang. Whatever. Bagaimana dia punya reaksi, bagaimana dia punya balasan ke kita. Harus bisa bersyukur, bisa berterima kasih. Nah ini perlu didoakan. Itu saya juga jadi tantangan buat saya. Saya sadar, katakan amin. Kan ada orang-orang gini saudara, ketika dia minta kita kasih. Dia minta lagi kita kasih. Kita minta kasih. Pada waktu dia minta kita tidak kasih. Wah langsung kita ini jadi penjahat besar. Bisa diviral. Itu bisa jadi. Gak usah takut. Jadi maksud saya gini. Saya dapetin gini. Kalau kita mentalitas bukan pemilik tetapi pengelola. Kita tahu. Uang ini bukan punya kita loh. Kita mau kasih dia 100 ribu, 100 juta. Ingat keputusan terus tanya sama yang punya. Doa. Katakan amin. Selalu kita tanya Tuhan doa. Jadi makanya keputusan yang kita buat saudaraku. Apapun itu. Jangan dimotivasi atau didorong oleh karena rasa takut. Nanti diviralkan jadi pendeta jahat lagi. Pendeta pelit lagi. Khotbahnya katanya murah hati. Jangan. Keputusan tidak boleh didasari oleh rasa takut. Contoh Ayub. Ayub tuh dia ibadah tiap hari bawa korban. Karena dia dihantui oleh rasa takut. Jangan-jangan anakku berdosa sama Tuhan. Dan nanti dia akan jadi gini-gini. Kalau anakku berdosa jangan-jangan Tuhan gak memberkati aku lagi. Nanti aku kena sakit. Usahaku hancur segala macam. Akhirnya Daud berkata, Ayub bersaksi. Apa yang aku takutkan itulah yang mendatangi aku. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil sebagai pengelola. Harusnya keputusan didasarkan oleh karena kasih kita kepada Tuhan. Saya bisa katakan amin. Yang kedua, konsistensi dalam memberi. Saudara mau dapat aliran berkat, katakan amin. Jadi gini saudara. Jadi berkat itu, berkat Tuhan itu ngalir dalam hidup kita. Bukan karena kita memberi secara emosional cuma sekali. Wah udah berkati, aku tungguin. Saudara, saya pernah punya cerita Pak. Pada waktu itu datang Pak Petrus Agung, waktu kita memang lagi sedang, kayak saya ada euforia gitu loh, euforia memberi. Beliau khotbah segala macam. Jadi ditantang siapa yang mau menabur. Banyak orang menabur, ya kan? Berjalannya waktu sudah berapa bulan kemudian, ya kan? Salah satu daripada orang ini hubungi saya lewat SMS. Pak, saya sudah menabur, saya tungguin, kok nggak ngalami pelipat gandaan? Bisa nggak uang itu Pak dibalikin ke saya? Dia bilang gitu. Saudara pikir ini hal yang nggak pernah terjadi kan? Itu yang kita alami. Sampai akhirnya berapa kamu ngasihnya? Saya cek, ya kan? Sekarang 20 bulan kalau salah. Udah, saya hitung bunga bank berapa, bunga deposito, bagi berapa minggu, saya udah tambahin ngasih ke dia, balikin. Saya bisa ngerti gak? Ada banyak orang tuh ngerasa, dia beri secara emosional. Karena dengar kata, aku mau Pak, ini bukan meja judi nih. Gereja bukan meja judi. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Ya kadang-kadang tuh, saya tuh bukan mengarahkan harus ke gereja loh ngasih. Ya enggak, konsisten beri itu. Perhatikan mertuamu. Mungkin perlu ya uang sedikit. Kadang-kadang kita ketemu satpam, ketemu OB, ketemu orang lagi susah. Orang parkir, kita lihat kayaknya Tuhan bilang dia kayaknya jangan kasih 2.000 lah. Ya uang parkir di Palembang Pak 2.000 kan? 2.000 betul ya? 2.000 kan? Ya kadang-kadang tersentuh kasih 5.000. Ya sudah gak usah kembali, Tuhan berkati ya. Itu kan, itu hal-hal itu yang ngalir gitu loh. Kadang-kadang kita singkat itu. Saya mau ajarin saudaraku, bikin kejutan lah. Kejutan seseorang teman. Beliin nasi bungkus ya dah. Buat kamu nasi bungkus, yang lain enggak. Cuma buat kamu aja. Kaget ya, ya maaf ya yang lain jangan jemput. Nah, itu aliran berkat juga saudara. Katakan amin. Berkat itu mengalir saudara. Melalui apa? Ketaatan yang konsisten. Baik itu apa? Waktu, tenaga maupun apa? Jangan hitungan. Mau direpotkan. Katakan amin.
Itu. Jadi hidup dalam berkat adalah kita mau direpot. Yang ketiga adalah ketaatan adalah kunci. Ya, dalam Ulangan 28 berkat dikatakan ya kan apa? Segala berkat ini akan datang padamu kalau engkau apa? Mendengarkan suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Jadi saudara, inilah hidup dalam berkat. Saya mau kasih tahu saudara tentang moto GBI saudara. Masih ingat gak? GBMP, motonya apa? Suka apa? Suka doa, suka damai, suka nolong. Ini kan hidup jadi berkat. Katakan amin. Apa sih prakteknya hidup dalam berkat? Suka doain orang. Doa berkati orang supaya orang hidupnya lebih baik. Katakan amin. Itu jadi berkat. Yang kedua adalah suka damai. Ya sudahlah. Jangan terus dalam hati itu kayaknya gak setuju ini. Marah terus di dalam hati, simpen gitu saudaraku. Sudah damai. Damaikan satu dengan lain. Kita mau berdamai dengan semua orang. Katakan amin. Jangan simpen salah orang. Langsung ampuni. Yang ketiga adalah suka menolong. Kita selalu berpikir. Apa yang harus kita buatkan? Selama kita menyalurkan berkat ya kepada orang lain. Air kehidupan akan terus melewati kita. Dan membasahi hidup kita. Terlebih dahulu sebelum sampai kepada orang itu. Saudara mau diberkati, amin. Yuk kita akan makin berdiri. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita doa saudara. Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau selalu terhubung dengan Engkau. Sumber berkat. Kami mau hidup dalam berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah apapun yang Kau sudah percayakan kepada kami. Baik waktu, talenta, uang. Apapun Tuhan dalam hidup kami. Biarlah pakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Banyak orang bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Dikuatkan hidupnya, diubahkan ya Tuhan keluarga demi keluarga. Bapa kami berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk setiap umat-Mu ya Tuhan yang setia mengikuti menara doa online ini Tuhan. Tuhan turunkan berkat-Mu di masa-masa sulit ini. Biarlah Tuhan berikan ide-ide. Ya Tuhan hikmat, kesehatan, kemampuan untuk bisa menyelesaikan daripada rencana Tuhan dalam hidup kami. Menyelesaikan semua masalah-masalah yang sedang terjadi. Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah hati kami penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam namanya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Bapakku, mohon bungkus semua anak-anakmu dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Tuhan berkati tangan-tangan yang akan membawa persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.